Hidup ini ya bukan milik kita, bukan kehendak kita, tapi ternyata pemberian dari Allah. Jangan lupa itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa nusabbihuhu wa nukabbiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Salatan wa salaman daimain mutalazimain ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Alhamdulillah, para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pagi ini Allah masih memberikan seluruh nikmat, rahmat, hidayah, inayahnya pada kita semua, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama hadir menyambut seruan Allah, salat subuh berjamaah, sekaligus kita meneladani sabda-sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya tadi ada pengumuman saudara kita ada yang kembali ke rahmatullah, meninggal dunia, meninggalkan kita, maka patut kita bersama-sama mendoakan kepada beliau Bapak almarhum Bapak Sukono, ya. Mudah-mudahan beliau ini husnul khotimah, dan mudah-mudahan beliau ini amal baiknya semua diterima oleh Allah, kesalahannya diampuni oleh Allah, dan kemudian istirahat abadi di surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pagi ini para jamaah sekalian, kita mengangkat tema tentang ightinabud dunya lil fauzi bil akhirah. Memanfaatkan dunia untuk selamat di akhirat. Memanfaatkan dunia untuk selamat, untuk sukses di alam akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma, diriwayatkan dari Ibnu Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau pernah berkata, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimangkibayya faqal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memegang kedua pundakku, faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin. Hai Abdullah bin Umar, kun, jadilah kamu fid dunya, di dunia ini, ka'annaka gharibun, seakan-akan kamu ini Abdullah bin Umar, juga untuk kita semua selama-lamanya umat Islam, orang yang beriman, nasihat dari Rasulullah,
Jadilah kamu di dunia ini ka'annaka gharibun, seakan-akan kamu itu orang asing. Maksudnya bukan ahli dunia, bukan penduduk dunia, mampir aja di dunia ini. Kita hidup disuruh begitu oleh Rasulullah. Awabiru sabilin, kalau ndak ya seperti orang yang sedang menyeberang di jalan. Mana ada orang nyeberang di jalan bawa kasur, tak dilindes mobil lah. Mana ada orang nyeberang jalan bawa kompor, bawa piring. Ya nyebrang aja sekedar. Lah di dunia suruh seperti itu oleh Rasulullah. Wah ini sungguh sangat mendalam ini. Jazakumullah. Matur nuwun. Sangat mendalam dan sangat penting, utamanya untuk orang zaman akhir ini di mana banjir paham materialis begitu lekatnya. Jangankan sama orang awamnya, ulamanya, ustadznya, kiainya, ulamanya sekarang termasuk Habib banyak yang kedonyan. Lek gak saking nemen-nemene usaha. Lihat yang nampak secara zahir ringkas saja, contoh sih gak kedonyan. Gus Baha itu. Dia umpama pingin naik Alphard ya 10 Alphard ya iso lah kelas kayak dia. Dia mau kaya raya bisa. Dia dikasih gelar doktor itu loh ndak mau. Sementara yang lain rebutan seluruh dunia ini. Saya juga punya ustadz namanya Ustadz Tolha. Pingin jadi DPR, orang-orang bayar, orang-orang ngasih amplop, orang-orang ngasih duit, ngasih bantuan, ngasih segala macam, kampanye, masang foto di mana-mana. Ustadz Tolha ini dipaksa untuk jadi DPR. Gak mau. Kenapa Ustadz? Panjenengan kok ndak mau? Yang lain rebutan, bisa dakwah di sana. Beliau menjawab apa? Lah podil aku istikharah lu ternyata metune ketek. Lho ngono. Lak dadi ketek pisan aku lek gelem dadi DPR. Lho ngono. Orang seperti Ustadz Tolha ya langka. Kayak Gus Baha langka. Satu lagi namanya Ustadz Hilmi. Juga mau dikasih gelar doktor di IAIN situ. Suruh megang jurusan Quran. Memang beliau ahli Quran terbaik di Indonesia. Ya ndak mau beliau. Satu lagi Gusmat di Pulungan Pandaan sana, yang dikenal juga waliullah. Ya dunia itu disempar-sempar, itu gak mau dia. Mau hidup mewah, orang-orang cium kaki-kakinya itu. Orang Pasuruan sana sangat takut sama dia. Ngerasani dari rumahnya gak berani. Karena terkenal dirasani roh. Dirasani orang Surabaya gini loh. Di Pandaan sana Gus Baha ngerti, Gus Mati ngerti, dia tahu, maka nggak ada orang yang berani ngerasani. Nah dikenal warok, dikenal ngamalkan betul, jadikan dunia ini kayak keset. Nah yang seperti itu sangat langka di zaman ini, sehingga sangat perlu nasihat Rasulullah ini terus didengungkan supaya nggak salah jalan. Numpuk-numpuk dunia terus, jabatan terus, apalagi nggak jelas dunia ini, nggak jelas jabatannya, dikira itu kehormatan, padahal api neraka. Wong yo subhat, welo-welo kadang-kadang harami yo sih direbut. Itu orang zaman sekarang gak bisa dipilih, hampir seluruh dunia sudah seperti itu. Maka nasihat seperti ini amat sangat dibutuhkan, diperlukan, sangat berharga bagi kita. Lek kedunyan supaya gak nemen-nemen gitu ya Bapak Ibu sekalian. Minimal ono reme titik. Silahkan sak sugih-sugih sing halal. Silahkan sak jabat-jabatane sak tinggi-tinggine tapi sing halal. Ojo curang, ojo khianat, sing amanah.
Lah begitu. Lah enggak. Wah, tersesat betul. Dikira dunia itu kemuliaan, padahal fata morgana. Apalagi kalau itu hal-hal yang subhat, hal-hal yang haram, bukan fata morgana lagi, itu api neraka yang menjadi penyesalan abadi nanti di akhirat. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah nasihat ini sampai pada kita langsung dari Rasulullah. Lah Rasulullah itu dari Allah. Lah kadang kita itu wis iman gak nurut, lah itu akhirnya melok-melok sumpek, stres, melok-melok gak selamat. Karena ndak nurut, mek cukup Islam KTP ini tok sampai mati. Menjadi orang Islam itu ya kayak om jamaah masjid Nurul Iman ngene iki lho. Ha iku wong Islam, rajin sedekah, ya rajin salat, ya rajin ngaji, walaupun peteng-peteng budal kayak ngene iki kumpul. Walaupun akhirnya dapat bonus insyaallah. Apa Bu hari ini pagi ini apa? Rawon apa soto? Itu bonus ya. Masya Allah, kurang apa nikmat yang dicurahkan oleh Allah pada jamaah Nurul Iman. Luar biasa, sampai nggak akan ditarik bayaran. Tapi sampai sarapan di warung-warung yo langsung ditarik bayaran kan gitu. Di sini sampai kok ngombe yo sak akeh-akeh yo gak ditarik bayaran. Misal sampai telung gelas ini gak akan diilokno, malah ditambahi. Monggo 5 gelas, monggo 10 gelas silakan Ustaz. Ngono. Mangan ya ngono, gak akan dibatasi. Lek sampean imbu dipersilahkan. Itu adalah bias dari surga ya begitu. Surga itu gak ada batas. Sering saya katakan pada para jamaah, sak cingkir itu di Starbucks atau di yang lain-lain itu warkop itu 50.000 sampai di masjid-masjid sak biro sak tremos kon ngentekno dhewe ya gak bayar. Itu real ya. Bedanya di dunia dan di akhirat itu seperti itu. Maka paling enak, paling aman kejarlah akhirat, dunia ikut pasti sudah. Sampai ngejar dunia, akhirat belum tentu dapat. Dunia ya belum tentu dapat. Ngejar dunia, akhirat merusut, dunia belum tentu dapat. Ngejar akhirat, akhirat insya Allah dapat, dunia pasti ikut. Itu baku dan nyata, real, bisa dibuktikan Bapak Ibu sekalian. Ya kita alhamdulillah masih kasih umur, jangan sampai salah jalan. Ini nasihat sangat relevan bagi kita semua, bapak, ibu, suami, istri, anak-anak. Ini lega bener-bener ngaji begini ini, waduh ikut hanyut oleh arus kapitalis materialis yang seakan-akan dunialah yang menyelamatkan dan mengangkat derajatnya, padahal enggak sama sekali. Ketipu kalau orang punya pandangan seperti itu. Tapi ya bukan berarti kita harus melarat, enggak. Maksudnya saya silahkan kaya raya, tapi duitnya untuk akhirat, lah iku baru bener kan gitu. Kok mari dikatakan gini, marono leren teko kerja, gak gelem kerja wiritan to. Akhirnya ngemis sampean, ate mangan ngemis. Yo kerja sing metenteng, usaha sing metenteng oleh gaya akhirat, wah tambah berkah. Begitu. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhu yaqulu, dan dulu Ibnu Umar radhiyallahu anhu yaqulu, beliau pernah berkata, idza amsaita fala tantadhiris sabaha. Maksudnya hadis itu, kalau kamu berada di sore hari, fala tantadhiris sabaha, maka kamu jangan menunggu datangnya waktu subuh. Kenapa? Ya karena kita belum tentu hidup sampai waktu subuh. Wa idza asbahta fala tantadhiril masaa, dan jikalau
kamu berada di waktu subuh, fala tantadhiril masaa, maka kamu jangan menunggu datangnya waktu sore, karena kita belum tentu hidup sampai waktu sore. Wa khudh min sihhatika limaradika, dan ambillah kesehatanmu itu untuk jaga-jaga di saat sakitmu. Artinya ya, manfaatkan baik-baik waktu sehatmu, karena satu saat kita sakit. Nah, kalau kita sudah sakit Bapak Ibu sekalian, kita itu tidak bisa melakukan hal-hal yang bisa kita lakukan waktu sehat. Nah gitu kan. Makanya kalau masih sehat, manfaatkan maksimal, optimal, baik-baik, karena esok atau lusa kita belum tentu sehat. Bisa jadi sakit. Kita pingin sholat tidak kuat, pingin ngaji tidak kuat. Kan itu kalau sakit seperti itu semuanya serba darurat. Tapi kalau sehat, oh enak, sholat enak, infak enak, kita dakwah bisa, bantu orang juga bisa, berdoa bisa, qiyamul lail bisa, puasa bisa. Oh, banyak hal yang bisa kita lakukan waktu sehat, sedangkan kita tidak bisa melakukannya ketika kita jatuh sakit. Maka nasihat Rasulullah, khudh min sihatika limarodik, ambil kesempatan waktu sehatmu untuk jaga-jaga waktu sakitmu, supaya invest kita banyak untuk sangu akhirat. Wa min hayatika limautika, dan ambil waktu hidupmu untuk waktu matimu. Maksudnya apa? Ambil sangu, bekal sebanyak-banyaknya ketika kita masih hidup, limautika, untuk bekal kematianmu. Nah, apa bekal kita? Duit? Ya mungkin. Tapi duit yang digawe sodako untuk ngaji seperti ini, itu nanti termasuk duit. Mobil? Ya mungkin. Mobil sing gawe ngaji, to dikekno ustad gawe dakwah, to dikekno pondok gawe mencetak para ulama, to dibuat bangun masjid, madrasah, sekolah, utawa dikekno wong sing ndak mampu supaya ndak kelaparan, dan banyak lagi lahan-lahan kebaikan. Dunia kelihatannya, tapi lek disalurkan di jalan dakwah, jalan Islam, ya jadi akhirat. Tapi umumnya ya bekal akhirat ya bukan mobil, bukan jabatan, bukan duit, bukan rumah, bukan istana, bukan tentara, bukan anak, bukan istri, bukan suami. Bekal ke sana apa ya? Iman dan amal soleh. Kalau semua yang kita sebut tadi berhubungan dengan iman dan amal soleh, kita bawa sangu ke akhirat. Lek cuma untuk seneng-senengan, nikmat-nikmatan, bangga-banggaan tok, salah-salah jadi azab semua nikmat itu. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Ya karena Allah menyatakan wala tus'alunna yauma idzin anin naim. Sungguh pasti kalian semua akan ditanya, dimintai tanggung jawab oleh Allah atas semua kenikmatan. Padahal Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau ngitung nikmat Allah pada kita, kita nggak akan bisa. Gimana kata Allah Subhanahu wa taala tentang nikmat kita itu? Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kamu mau menghitung-hitung nikmatnya Allah,
kalian nggak akan bisa hitung. Nah, terus ya apa oleh ini? Ya mau nggak mau ya kita harus syukur kepada Allah dengan kita gunakan semua nikmat itu di jalan Allah, baru aman. Bapak Ibu sekalian, jamaah sekalian. Nah enggak gitu, ya segera dirombak mumpung belum mati. Karena lais mati isinya cuma nyesel tok. Ampun ya Allah, tolong ya Allah, kembalikan ya Allah ke dunia saya ini sesaat saja. Nggak sampai 1 jam, nggak usah 1 hari, nggak usah 1 tahun, nggak usah 50 tahun ya Allah, sesaat saja saya mau beramal soleh. Lo kan gitu. Sama ndak percaya, sama takoni wong sing mati. Sama takoni wis. Nek ndak percaya. Jangan-jangan langsung jawab gue. Sama takoni nang kuburan. Jangan-jangan kok mukjizat Allah itu dikasih jawaban teko kuburan itu. Lek gak percaya Quran, lek percaya Quran ya gak usah nang kuburan. Sudah ada, Allah mengabarkan orang-orang seperti itu ada nanti, yaitu orang-orang yang belum siap untuk bekal akhirat itu. Nyesel, minta dikembalikan sesaat bukan sehari untuk amal soleh. Maka kalau gak kita jadikan hidup itu sebagai mazro'ah, sebagai kebun, sebagai tanaman, tempat menanam untuk akhirat, pasti salah jalan wis. Siapapun orangnya, termasuk ustadz, lek kadek gak menjadikan akhirat itu tujuan, dunia cuma sebagai ladang amal, ya wis salah. Nah, kita harus gerayai pikiran kita, angan-angan kita, hati kita itu opo. Silau dengan dunia salah jalan Pak Bu kita ini. Sampean kita silau dengan dunia salah jalan, segera diperbaiki. Nggak ada silaunya ke dunia, harus silau akhirat. Dunia sekedar nyebrang jalan, dunia sekedar seperti orang asing, dan itu memang real nyata. Sama lihatlah gembel orang yang paling melarat dengan orang yang paling kaya, triliuner. Apa bedanya lek mati? Ya cuma 2 meter itu, 1 meter kali 2 ya. Ya iku. Siapa itu yang biasanya ngubur mayat? Mas Arif ya. Ya sakmono iku. Wong rungkut harapan sing paling sugih ya dipendem ya sakmono iku. Mobil ditinggal, anak istri ditinggal, jabatan ditinggal, semua ditinggal. Lah apa yang dibanggakan? Gak ono sing sugih mari ngono kanggo duwite, omahe, istanae, pasukane, wis enggak ada. Semua padha les masuk kuburan. Sementara bahagia sedih sama dikasih. Sing sugih dikasih sedih, sing melarat ya ono sedih. Sing sugih dikasih bahagia, sing melarat juga dikasih bahagia. Hakikatnya sama aja kan. Kan salah besar kalau kita menjadikan dunia sebagai tujuan. Kompomo harta kita dibawa ngono, kita rebut habis-habisan. Nah, nyatanya kalau udah mati podo ae, ya diuruk ambek tanah, dicak-icak malah keluargae sing ngicak-ngicak, sing lebokno nang kuburan ya keluargae. Lah kira apa itu semua pelajaran bagi kita semua. Maka menjadikan dunia sebagai tujuan disanjung-sanjung salah jalan Bapak Ibu sekalian. Yang harus yang benar, yang selamat, sing betul, yang menjadikan akhirat sebagai tujuan, dunia itu ladang amal. Fana'ud dunya wa baqaul akhirah. Fana'nya dunia dan kekalnya akhirat. Ya'isu al-insanu fi hadhihi dunya ma aradallah ayya'isa. Manusia hidup di dunia ini adalah sesuai kehendak Allah seberapa kita harus hidup.
Maka ada yang belum lahir di kandungan mati, ada yang sudah lahir, ada waktu remaja, ada yang waktu muda, ada yang sudah menikah, ada yang sudah tua. Semua pantas. Karena kita ternyata hidup ini tidak sesuai kehendak kita, para jamaah sekalian. Kita ternyata hidup itu dikasih Allah, kehendak Allah. Yes, gak bisa nolak kita. Udah datang waktunya mati ya mati aja, nggak nunggu sakit. Sesehat-sehatnya pun bisa mati. Bahkan sekarang seringkali yang meninggal malah yang sehat. Karena kebutuhan pekerjaan harus naik pesawat, pesawat jatuh, kereta tabrakan, sepeda motor, mobil ditabrak. Yaitu sekarang malah yang sehat-sehat sering malah yang mati. Kadang-kadang yang sakit ditungano mati gak mati-mati. Dan saya sudah sering saya katakan, sampai anaknya berantakan, rumah didol, giliran jaga ibunya sampai 6 tahun diranjang atang-atang ngono tok, wis gak mentas, rebutan gak jogo, sampai akhirnya anaknya datang dari Belanda, datang ke rumah itu minta doa supaya ibunya cepat mati. Coba, karena memang sampai punggungnya itu udah sampai lengket itu. Nah itu sampai anaknya itu berdoa pingin mati ya gak mati-mati, sing pingin urip langsung mati ya banyak kan. Makanya itu nyata ya, bahwa hidup ini ya bukan milik kita, bukan kehendak kita, tapi ternyata pemberian dari Allah. Jangan lupa itu. Maka apa yang bisa dibanggakan dan disombongkan dengan punya kita? Kita nggak punya apa-apa, dikasih oleh Allah. Tapi lek orang nggak ngaji, orang nggak iman, nggak paham, ya duwe sotil tok wis bangga, sombong bisa. Nggak ono wong sak rungkut harapan sing duwe wajan kaya wekku, duwe wajan iki sombong. Karuan duwe opo ta? Ya yes, memang ngono, lek kadung karakter sombong, mangan cuma pakai kerupuk ngono sombong. Saya punya teman begitu dulu, teman Jakarta bukan orang sini. Teman Mesir ini. Aku lek mangan gak tahu gak adik kerupuk. Bangga. Masa kerupuk ae dibanggakno. Cung tak orang ngono, tapi aku yang guyu wae. Modelnya memang gitu, maunya di atas terus, ngremehno nang kancane, ngremehno nang yang liyane. Anaknya kiai besar, kiai Kudus sana, tapi memang karakternya harus number one. Jadi apapun disombongkan. Wah, koncung. Cuma mangan pakai kerupuk disombongkan. Wah, aku gak terima kerupuk loro aku. Sekali makan sak black tak kono. Emang lek kadung karakter gitu naudzubillah, apapun akan jadi kesombongan. Dan itu sangat dilarang dan sangat tidak pantas, karena semua yang kita nikmati cuma wewe Gusti Allah, anugerah Gusti Allah, welas asine Allah. Tsumma wala budaya minal ayam ayamut. Kemudian mau tidak mau para jamaah sekalian, satu hari nanti kita harus mati. Suka nggak suka, seneng nggak seneng, ridho nggak ridho, kita pasti mati. Inilah yang dinyatakan oleh Allah dalam surat Ali Imran ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua orang itu pasti akan merasakan kematian. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Az-Zumar ayat 30.
Sesungguhnya kamu Muhammad adalah mayit. Wa innahum mayyitun, dan sesungguhnya mereka juga manusia itu semuanya mayit. Loh, aneh ya ayat ini. Nabi Muhammad dikatakan mayit, kita semua manusia juga dikatakan mayit, padahal kita hidup. Apa maknanya? Lek kita renung, memang memang iya Bapak Ibu sekalian. Apa yang bisa kita lakukan? Gak ada, sama sekali gak ada. Kita hidup cuma dihidupkan, kita bergerak cuma digerakkan, kita diam cuma didiamkan, dan bahkan hakikat kita ini semua gak ada. Kita semua ini cuma diadakan oleh Allah. Sehingga sampai ada faham yang kepleset, namanya faham wahdatul wujud, ya gak mengakui adanya alam ini. Alam semua ini nggak ada, yang ada cuma Allah. Saya tidak ada, saya adalah Allah. Ini kepleset. Tapi lihat ditelusur ke hakikat seperti ini yang benar, ya memang iya. Kita makan ya cuma karena dikasih makan. Kita minum cuma dikasih minum. Kita hidup cuma dikasih hidup. Kita punya rumah dikasih rumah, mobil dikasih oleh Allah. Makanya lihatlah, banyak yang nggak dikasih, ya nggak dapat seperti yang kita dapat. Lek dikasih, ya dapat. Termasuk lek nggak dikasih hidup, ya mati kita wis kapan saja. Mau lagi ceramah, mau lagi dangdutan, mau lagi tidur, lagi diem, lagi di kendaraan, lagi di kasur, lewis dikasih mati, ya mati semua. Maka lek dibicarakan hakikatnya Bapak Ibu sekalian, nggak ada yang kita bisa berbuat sama sekali. Semuanya hanya dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya betul, innaka mayyitun wa innahu mayyitun. Sehebat apapun Nabi Muhammad, ya cuma dijadikan nabi. Lek nggak dibimbing oleh Allah, ya nggak bisa apa-apa Nabi Muhammad, apalagi kita dan yang lain. Makanya sebenarnya saya itu cuma mau menghormati Allah tok, saya sebenarnya. Hakikatnya yang lain itu cuma wayang dimainkan Allah. Sebenarnya saya cuma mau tunduknya sama Allah tok, gak mau yang lain, menghormati Allah tok. Cuma karena kita oleh Allah suruh menghormati Nabi Muhammad, ya menghormati, ya karena disuruh Allah. Cuma karena Allah nyuruh saya menghormati orang tua, ya menghormati orang tua. Menghormati kawan, menghormati teman, menghormati orang beriman, suruh infak, ya karena disuruh Allah. Kalau nggak disuruh Allah, ya saya nggak mau. Makanya karena Allah nyuruh memusuhi setan, ya setan tak jadikan musuh. Kata Allah aduun mubin, musuh yang nyata, ya setan tak jadikan musuh karena disuruh Allah. Kalau umpama disuruh nemani, ya tak temani. Enggak disuruh nemani, disuruh musuhi. Walaupun setan juga hambanya Allah. Itu sebenarnya seperti itu. Jadi semua yang kita lakukan kebaikan, ya termasuk ngaji barang ini, dakwah barang, ya karena disuruh Allah. Kalau umpama tidak disuruh Allah, ya nganturu. Enakan kelon-kelon ya, subuh-subuh harus berangkat. Apalagi tadi mau terlambat. Waduh, kok ada suara sudah di masjid, terlambat. Waduh, kubu-kubu langsung di starter, weng, lari 80, 100, terlambat iki kok dinteni jamaah. Ya karena disuruh oleh Allah. Cinta pada jamaah masjid, jamaah pengajian, orang-orang beriman, menghormati orang tua, menghargai, mencintai orang beriman, kawan. Kan disuruh Allah. Gak disuruh yo ngapain, saya nggak pernah ditolong apapun oleh selain Allah. Sing nolong saya cuma Allah tok. Ya saya aslinya itu cuma mau menghormati Allah, menghargai Allah. Nah, yang lain ini bisa bantu ya lek diizini Allah. Lek enggak akan ada orang satupun di dunia ini bisa bantu kita. Maka makna innaka mayyitun wa innahu mayyitun itu benar. Termasuk Nabi Muhammad sangat mulia karena dimuliakan Allah.
Nabi Muhammad sangat keramat ya karena dikeramatkan oleh Allah. Nah begitu ya. Jadi ya memang ujung-ujungnya ya Allah, apa yang disuruh Allah ya kerjakan. Walaupun soro-soro didik sebagai bekal akhirat. Tapi dilarang oleh Allah ya harus kita hindari. Seberat apapun, karena itu ya memang ujian hidup untuk meraih surganya Allah, ridhonya Allah. Wa inna hadzal insan la yadri mata yantahi ajaluhu wa yatil maut. Dan sungguhnya manusia itu tidak mengerti kapan datangnya ajalnya, wa yatihil maut, kapan datangnya kematiannya. Umumnya seperti itu. Tapi ada pengecualian Bu ya, Bapak Ibu sekalian. Kullu syai'in mustasnayat. Yo jangan dihantem semua, nggak bisa. Yo ada orang-orang tertentu oleh Allah dikasih tahu kapan matinya, hari apa, jam berapa, sehingga dia siap-siap dulu. Ada. Itu pengecualian. Segala rumus itu ada pengecualian. Lah biasanya sing paham ngene iki sing ngajine jero, luas, suwe. Lek ngaji bareng-bareng, enggak ada. Semua orang enggak bakalan tahu ini dalilnya. Nah, itu biasanya ngaji ini durung suwe, durung jero. Kaidah-kaidahnya durung menguasai. Nabi Muhammad ya roh, nabi-nabi tahu, bahkan orang-orang sekarang banyak. Termasuk Mbah Maimun itu tahu. Siap-siap mau dipanggil. Imam Ghazali tahu, Jalaluddin Ar-Rumi tahu, dan mungkin Mas Catur inggo eruin. Iya Mas Catur. Insya Allah. Tapi lek diizini oleh Allah, lek gak diizini ya moro ngek, moro mati lagi nyoting ini. Ngek. Durung Israel aku sih duwe tugas nyoting pengajian, bilang ngono. Moro-moro dicekek. Pamit dulu mbok sing sopan, lagi ngaji langsung dicekek. Oh, iku lek keramat engko iso protes ngono Mas Catur. Tapi sing ikhlas nyotinge cek iso ngono. Masih nyoting ya padha beda wah. Lek ndak ikhlas ya moro dicekek ngono nang Israel, gak dikasih kesempatan. Mudah-mudahan kita dikasih tahu oleh Israel ya, supaya kita siap. Termasuk Nabi Muhammad itu ditamoni dhisik nang malaikat Israel tamoni. Pripun masih kerasan di dunya napa bangsul. Begitu kan Nabi Muhammad. Tidak tahu lah kita ini gimana nanti. Tapi ya mudah-mudahan termasuk yang kayak gitu. Minimal ya husnul khotimah masih gak dikasih tahu. Amin. Aslinya semua orang mayoritas ya seperti itu, tapi ada pengecualian orang-orang tertentu dikasih tahu ya karena kesolehannya. Ya seperti semua orang yang mati ya hancur, tinggal tulang belulang. 10 tahun ya sudah hilang hancur. Tapi ada orang wis ratusan tahun, ribuan tahun sik seger meger. Kayak jenazahnya Hamzah. Itu sudah 1400 tahun ketika ada banjir di Mekah. Lah itu kena gerus. Nah keluar mayatnya, darahnya itu sik seger. Bayangkan itu. Ya wis nyoto iki wis swarga kan gitu. Lelek biasa-biasa, durung dikubur wis basin, gitu. Banyak cerita orang-orang tugas-tugas untuk mandikan mayit itu sampai gak tahan baunya, sampai gak ada yang mau, sampai kamarnya ditutup kan ceritanya, dipaksa, dikunci supaya gak lari ini oleh keluarganya itu sing tukang memandikan, gak kuat baunya. Benar, kemudian ditanya-tanya mayitnya ini, ditanya keluarga oleh anunya ini, oleh yang mandikan ini, ternyata ini mayit ini tarikus sholah, muslimah, seorang wanita masih muda tapi meninggalkan sholat
gak salat. Koyo ngono nasibe. Durung masuk kuburan wis puasin gak karuan gitu. Maka supaya sampean gak ngisin-ngisini keluarga, anak, bojo, suami, salat sing bener. Engko lek waktu mati wangi. Wow, seneng keluargae. Mayite Mas Catur wangi. Waduh. Mantep, gak songko. Padahal waktu di Nurul Iman ya cuma kelelet ngono ae. Tiba-tiba waliullah. Wah. Mas Catur waliullah, baunya semerbak mewangi. Wah, seneng keluarga yo, hebat rek anakku kan gitu. Kayak anak-anak Palestina sekarang terbukti yang mati di Gaza itu banyak yang meninggal baunya harum. Malah dicekel gini tangan melok wangi. Bayangkan, Masya Allah. Ya harus kita ingat yang gitu-gitu cek semangat berbuat baik. Kesempatan ya sekarang. Ketika lagi sehat gini Bapak Ibu sekalian. Suatu saat kita mati gak ada kesempatan. Ketika mau apapun dunia akhirat ya ketika sehat gini. Ketika kaya. Ketika nyaman, tingkatkan di gaspol untuk berbuat baik. Nah itu mantap. Lengkol lagi sakit, geri-geri, setruk, waduh, gak banyak yang bisa kita lakukan. Untuk contoh seperti itu sudah berderet-deret contoh mulai zaman Rasul bahkan mulai zaman Nabi Adam. Tapi seringkali diingatkan manusia itu lupa lagi lupa. Untungnya Masjid Nurul Iman ini ada ngaji terus. Jadi lupa lagi, diingatkan lagi. Lupa lagi, diingat lagi. Plus pahalanya terbesar ngaji ini, jangan main-main. Sudah dikasih teh, pahalanya besar lagi. Kasih makan, pahalanya besar. Nah lek mati gini nih, termasuk mati syahid Mas Catur. Jadi gak mustahil Mas Catur kok lek lagi ngene mati wangi. Tapi mbok lagi-lagi kita sih gak ru aneh-aneh ndek jopo bahaya Mas Catur. Ojo aneh-aneh ndek jopo. Wis koyo ngene ae. Hari-hari wis dukung dakwah. Entak kongkon maca kitab ya gak akan iso sampean. Separuh kertas ini. Separuh lembar Mas Catur lek iso tak kei 5 juta ayo. Wani ya. Gak kira iso. Tapi memang rahmatnya Allah Bapak Ibu sekalian. Kita dikasih kesempatan semua. Mas Catur ngene padha ambek aku lek ikhlas lho. Padahal aku iso maca ngene harus mondok berderet-deret pondok sampai ke Mesir mulai kelas 4 SD dan sampai saiki ya pancet goblok. Gak pinter-pinter. Memang luas dan mendalam ilmu Islam itu. Tapi rahmatnya Allah kita dikasih bagian yang sama sesuai kemampuan masing-masing. Asal masing-masing tulus, gak gaya tok. Ngaji cuma buat gaya-gayaan, yuk gak oleh apa-apa sampean tuas pegel, paling oleh soto. Ya enggak? Ini bariswan. Paling cuma oleh rawon iku oleh teh, tapi lek temenan masih ngantuk-ngantuk dedek dikei podo ambek saya sampean. Sananya itu luar biasa ngaji itu. Mati sampai dinilai mati syahid gini nih. Ini ada malaikat khusus diciptakan untuk tempat seperti ini nih. Ini nanti kalau sudah ketemu dia manggil temannya dan malaikat itu bersusun-susun sampai langit loh. Dengarkan begini nih. Makanya kita lihat di tempat seperti ini kayak enak, tenang, damai gitu ya. Karena ada malaikat yang datang. Utang-utang kan rodok lali Bu ya. Lagi-lagi seperti ini. Paling kok mari ngaji yo iling meneh kan gitu. Yaitu rahmatnya Allah luar biasa dilimpahkan untuk orang-orang ngaji seperti ini. Kita seneng ngaji, ibadah yang paling enak, pahalanya paling besar yo ngaji. Makanya saya dibanding poso Senin Kemis, poso sunnah gitu, tapi kemudian ngajarnya dakwanya lemes. Iya bagusan gak usah poso sunnah tapi ngajarnya jos. Begitu. Teringat Mbak Maimun di sarang itu. Ana wong poso sunnah santri ini. Wis mokel jung ngono.
Ono santri ini tirakat, gak usah tirakat cung, gak usah tirakat, belajar, belajar. Lo belajar itu lebih dari tirakat. Wong biasa lek mondok senengane tirakat, mulai dadi dukun. Masalahnya kan gitu, guys, iso maca kitab, wong senengane wiritan tok. Padahal dianggap ulama padahal dukun. Tapi rajin ngaji, mulai dadi ulama. Dan ulama warasatul anbiya. Gak usah gaya-gayaan kaya Gus Bahak ngono. Sak donya wis kesengsem kabeh. Gak adik gaya-gayaan, gak adik sorban-sorbanan kaya saya ini. Kenapa saya pakai sorban? Ya mantes-mantes nado. Saya gak pakaian ngene sampean gak percaya, gak pate alim. Lek wong alim ya wis gak adik gaya-gayaan. Ya apa wis dihormati langit dan bumi. Udah pasti itu udah jaminan. Kan sing seneng ngaji Mas Yatur yo. Nek ngaji terus goblok-gobloke wong lama-lama yo alim. Sak lali-lali ini lama-lama yo eling. Sekur terus istiqomah. Gak ilingo pahala wis gak iso dihitung. Sak arat-arat. Para jamaah sekalian, wah udah dibel ini, udah selesai. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama hadhil hayatud dunya mata'un wa innal akhirata hiya darul qarar." Sesungguhnya kehidupan dunia ini adalah sekedar kesenangan, kenikmatan. Wa innal akhirata hiya darul qarar. Dan sesungguhnya hari akhirat, kehidupan akhirat adalah kehidupan yang abadi. Namanya abadi ya wis gak adik loro, gak adik sakit, gak adik mati selama-lamanya loh. Sementara satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Nah, dihitung-hitung oleh para ulama, ternyata hidup kita ya kurang lebih antara 60-70, ya kurang lebih cuma 2 jam. Ya pantas digambarkan oleh Rasulullah kayak sekedar nyebrang jalan atau sekedar seperti orang asing. Rasulullah juga bersabda, "Mali walid dunya." Apa peduliku dengan dunia? Wa inna mamasali masalud dunya ka masali raqibin. Sesungguhnya perumpamaanku dengan perumpamaan dunia adalah seperti orang yang berkendara atau orang bepergian. Qol fi dhillin syajaratin thumma raha wa taraka. Beliau lagi melanjutkan sabdanya, seperti orang bepergian bernaung di bawah pohon, thumma raha, kemudian pergi lagi, watarokaha, dan meninggalkan pohon tersebut. Ya dulu kan begitu, orang bepergian naik unta, naik keledai jauh, padang pasir panas, capek, bersandar sebentar, istirahat di bawah pohon, baru melanjutkan lagi. Loh, kita disuruh hidup di dunia punya persepsi seperti itu oleh Rasulullah. Suruh punya persepsi, nah itu yang dulu ya. Persepsi dulu, baru action. Lek persepsinya salah, actionnya mesti salah. Lek persepsinya sudah benar, baru tinggal ngamalkan nek mau, kan gitu. Nah, persepsi yang dibangun oleh Rasulullah hidup di dunia bagi orang beriman itu kayak orang bepergian, istirahat sejenak, itulah di dunia. Baru pergi lagi kemana? Ya tempat asli rumah kita di akhirat, di sana rumah kita yang abadi. Nah, bersyukurnya kalau kita nanti rumah kita di surga. Itu kenikmatannya itu dikatakan Rasulullah, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Kenikmatannya itu tidak pernah bisa dilihat, tidak pernah terbersit dalam pikiran kita, saking nikmatnya. Itulah surga. Begitu juga neraka, siksanya ya nggak pernah terbayangkan. Maka jangan kita jadi orang yang gak waras, gak normal,
Kalau meminjam bahasanya Gus Bah, jangan jadi orang bodoh. Kalau meminjam Gus Ikdam, kita ini jangan jadi orang yang tolol. Mengagung-agungkan dunia itu tolol, kata Gus Ikdam. Kata Gus Bah itu goblok. Bahasanya Gus Ikdam, bukan saya loh. Ngoleh saya sampai nih ilokno kok duduk kelasi. Gus Bah goblok-goblok nong sa Indonesia sak donya tetap seneng ae wong kelas tinggi. Gak ono sing muring-muring. Gus Ikdam ditolol-tolol wong-wong tambah seneng. Kelasnya tinggi. Saya ngomong ngono kok ya sampean ilokno. Maka saya bahasanya minjam bahasanya Gus Bah, jangan jadi goblok. Jangan jadi tolol, jadi orang mukmin. Fal mukmin al akil walladzi la yaghtaru bihadhi dunya. Seorang mukmin yang normal, yang berakal, yang cerdik adalah seorang mukmin yang tidak terpesona dengan dunia. Ini dulu Mas Catur ya. Bapak Ibu sekalian, sudah siang. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan bersama oleh Allah. Mudah-mudahan ngaji kita hari ini diridhoi oleh Allah, diterima oleh Allah, dan menyebabkan kita semua dijadikan kekasih Allah, diridhoi oleh Allah dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kesempatan emas termasuk doa mustajab adalah doa waktu taklim gini Bapak Ibu sekalian. Mari kita gunakan kesempatan untuk doa bersama-sama. Mudah-mudahan seluruh permasalahan kita diselesaikan oleh Allah. Yang sakit semua mudah-mudahan disehatkan semua oleh Allah. Jamaah kita semua yang dipanggil oleh Allah diberikan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik. Allahumma inna zalamna zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir lana maghfiratan min 'indik warhamna innaka antal ghafurur rahim. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li masyayikhina wa li azwajina wa li auladina wa li tullabina wa li jama'atina wa li jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansur mujahidina fi kulli makan. Allahumma ansur mujahidina fi Falastin. Allahumma ansurhum ala a'daihim a'daika a'daiddin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.